teman-teman media, alhamdulillah kita telah sama-sama untuk menyaksikan tadi pidato Anies Baswedan meluruskan jalan menghadirkan keadilan, serta telah dilaksanakan pula deklarasi amanat Indonesia terkait dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan alhamdulillah semua berlangsung dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin Pak Anies Baswedan untuk menyampaikan beberapa hal dan kemudian kita akan silakan. Terima kasih Bang. Saya rasa dari sisi saya semua sudah disampaikan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau terkait dengan substansi, saya rasa tadi yang sudah diungkapkan ada rekamannya. Silakan. Baik, silakan ada yang mau. Kita tiga dulu. Satu dari media, ya. Bisnis Indonesia, narasi, terus dari mana? Oke, silakan langsung. Saya mempertegas substansi saja. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Tadi Bapak sempat mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik, terutama mobil listrik pribadi. Berarti apakah kalau misalkan nanti Bapak menjadi presiden, mobil roda itu apakah akan dicabut? Yang kedua, pertanyaan saya kita tanggapannya saja Pak. Kemarin setelah Presiden Jokowi mengatakan secara halus bahwa Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri, apa tanggapan dari Pak Anies? Terima kasih. Silakan yang kedua. Saya akan bertanya, kira-kira prediksi Mas Anies seberapa panas sih Seberapa panas? Oke, yang terakhir. Pertama terkait dengan dari subsidi. Jadi yang perlu kita dorong adalah peningkatan kendaraan umum dan angkutan logistik yang berbasis listrik. Ini harus kita dorong, dan itu juga dikerjakan Jakarta. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti kota-kota Jakarta dan nanti kota-kota lain di Indonesia akan ketemu masalah seperti Jakarta, yaitu jumlah kendaraan yang jauh lebih banyak dibandingkan panjang jalan. Ketika sebuah rumah tangga menambah kendaraan listrik, hampir pasti dia tidak menukar kendaraan BBM-nya, tapi dia menjadi kendaraan tambahan. Konsekuensinya, maka dia menambah jumlah kendaraan di dalam traffic di sebuah kota. Tapi ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu adalah memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan kendaraan umumnya bebas emisi. Itulah sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik. Jadi kita ingin, alhamdulillah, pembangunan jalan-jalan tol berjalan baik di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kita sangat apresiasi, dan kita ingin jalan-jalan tol ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis listrik, bukan malah kendaraan pribadi. Dan ini harus didorong ke depan. Ya, satu. Kemudian terkait dengan panas, dingin, sedang, hangat, panasnya kurang, panasnya, saya rasa santai-santai aja. Dan kalau kita lihat ke depan, rasanya makin hari makin dewasa. Jadi mudah-mudahan hangat-hangat, sangat suhu badan gitu kira-kira. Soal survei, saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan seminggu sebelum pilkada kami ditetapkan nomor 3
3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti. Insya Allah. Amin. Baik, yang terakhir masih ada satu lagi. Yang mana? Oh, soal wakil? Tidak Oh, ada. iya. Tidak ada. Gini, kalau dengan beliau, kalau itu urgen dan penting, pasti langsung disampaikan. Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgen dan tidak penting. Anies tadi juga dijawab yang soal tanggapan dari Pak Jokowi bilang Nasdem sudah ada koalisi sendiri dan gitu, dan sekarang sudah semakin banyak isu bahwa kayaknya apakah Nasdem sekarang sudah berada di luar pemerintahan atau belum, bagaimana tanggapan Pak Anies? Saya fokus pada 24 ke depan. Jadi fokus kami adalah menyiapkan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia sebuah jalan baru yang disebut sebagai, kita menyebutnya jalan, meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Itu menjadi fokus kita. Dan kita akan fokus ke situ. Karenanya tadi saya berkali-kali beberapa hari saya sampaikan, rakyat ini menonton berita-berita, menyaksikan para pimpinan kita berdiskusi sana-sini. Dan kami di koalisi ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sudah bicara tentang apa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini berhadapan dengan soal kemiskinan, bicara tentang biaya hidup yang tinggi, lapangan kerjaan yang terbatas. Ini hal yang harus jadi fokus kita, dan itu yang akan jadi fokus kita terus. Jadi saya tidak berminat untuk ikut di dalam percakapan itu, walaupun clickbaitnya memang cukup baik gitu. Barangkali menarik sebagai berita, tapi bagi rakyat sedang menginginkan apa solusinya untuk masalah yang mereka hadapi. Baik, dari Kumparan, saya kira ini yang terakhir ya. Dari mana? Suara.com. Suara.com. Oke, Kumparan, silakan Kumparan. Satu, dari kemarin tadi terkait Pak Anies kan sebut dalam biasanya ada program yang tidak dilanjut, apakah itu IKN Pak Anies? Terus yang kedua terkait 5 itu ya ini bagaimana Pak Anies? Cuma sedih, Enggak, maksudnya suara. Suara.com, silakan. Saya Fahri dari suara.com. Pak Anies kan sering dalam berbagai kesempatan selalu bilang soal menunjukkan rekam jejak di Jakarta khususnya. Cuman belakangan ini ada anggapan juga kalau rekam jejaknya Pak Anies atau warisan Pak Anies di Jakarta ini pengen dihilangkan gitu. Pak Anies melihat isu-isu ini gimana? Terus yang kedua, Pak Anies juga kerap dianggap main aman untuk sekarang ini gitu. Karena tidak secara frontal mengkritik pemerintahan sekarang, tapi lebih halus dan tidak menyinggung isu yang lain gitu. Gimana menurut Pak Anies? Pertama tadi soal program lanjutan. Nanti detailnya pada saatnya kita akan tunjukkan apa-apa saja. Pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa visi kita adalah sebuah negara yang semakmuran, di mana kesempatan setara, potensi untuk meraih kesejahteraan setara, dari mulai akses pada pendidikan berkualitas sampai pada kesempatan kerja. Ini yang kita dorong. Dan teman-teman menyaksikan banyak orang tua yang mengirimkan anaknya sejak SMP jauh dari kampung halaman, dikirim ke kota-kota yang dianggap memiliki sekolah-sekolah yang baik. Kenapa? Karena mereka menginginkan masa depan anaknya dapat perguruan tinggi yang baik. Kenapa itu terjadi? Karena akses pada pendidikan berkualitas yang tersentralisasi. Disinilah kenapa pentingnya kita mulai dengan bicara kesetaraan dari mulai akses pendidikan. Misalkan banyak dikirim jauh. Kenapa pada di sana tidak muncul fasilitas pendidikan yang setara? Ini yang ingin kita hadirkan sampai pada lapangan pekerjaan. Sekarang itu item besarnya, nanti kita akan bicarakan detail. Kemudian 5 nama, kalau baru 3 hari belum ada perubahan sih, jawabannya masih sama dengan hari Jumat kemarin maksudnya. Baru 3 hari, belum, masih sama, baru 3 hari. Terus rekam jejak, Jakarta. saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini, dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrir tadi, bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini
adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden. Biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tapi saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa menilai. Kemudian kami fokus pada gagasan memang, kami fokus pada rekam jejak, pada karya. Nah itu saya sampaikan, kita tidak fokus kepada urusan-urusan yang mungkin sekarang ini nampak menarik sebagai percakapan. Tapi rakyat membutuhkan solusi, bukan hanya ramainya percakapan. Tidak? Baik, terima kasih. Terakhir ya, oke. Buat ketum Oh. kan apa namanya Anies Baik. dari mulai Hmm. kan sebagian besar ada dari kelompok Baik, saya jawab. Yang pertama, kita sudah mendeklarasikan dukungan tadi kepada Pak Adit. Yang kedua, kita sudah dikukuhkan pengurusnya, baik itu nasional maupun yang di tingkat wilayah. Dan insya Allah kita akan terus berjuang sampai dengan 2024 Anies Presiden. Jelas ya? tapi kan konsul itu juga ada dekat nih sama Pak Anies, apakah ada Kalau konsulat dengan Pak Anies, saya kira Pak Anies dekat dengan semua. Ya, dekat dengan semua, dan tapi juga